Apa kabar semuanya saudara? Saya percaya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kalau keadaanmu nggak baik, engkau datang ke YouTube channel yang tepat. Karena Tuhan yang kita sembah namanya Yesus adalah ahlinya mengubah keadaan, ahlinya mengubah kehidupan, dan ahlinya mengubah air mata ganti dengan sorak-sorai. Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat menjadi berkat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, ada bibir perkataannya diurapi dari surga. Pakai hamba-Mu jadi berkat, biar nama-Mu Tuhan saya yang dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa, siapapun yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, apapun kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang menyertai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat dan ucapan syukur. Amin. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua dari sebuah serial khotbah. Kalau kemarin kita membahas mengenai The Seven Words of Christmas, sekarang kita membahas mengenai The Wise Men. Mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana? Karena yang pertama, mereka adalah the seeker of the truth. Mereka mencari kebenaran. Bukan mencari yang orang lain banyak cari, tapi mencari kebenaran sejati. Yang kedua, kita lihat di ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Alkitab katakan bahwa mereka melakukan jalan yang jauh, ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu kilometer untuk menjumpai Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa mereka, poin yang kedua, yang pertama adalah mereka the seeker of the truth. Yang kedua adalah mengapa mereka disebut sebagai orang bijaksana. They are willing to go to any length to find it. Mereka rela bersedia pergi kemana saja untuk menemukannya. Saudara, pada masa itu Yerusalem adalah pusat dari agama-agama di dunia. Raja Herodes yang sebagai seorang raja berkuasa, pastinya orang pintar, justru melewatkan Natal yang tepat di belakang tempat istananya dia. Bahkan para politikus melewati Natal, bahkan para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang tahu kitab, tahu nubuatan, tahu firman, justru melewatkan yang namanya Natal, kelahiran Yesus. Orang Majus mengapa disebut sebagai orang bijaksana? Walaupun dari keadaan yang sangat jauh, walaupun mereka hanya sekedar mendengar dari nubuatan, tapi hati mereka percaya. Dan bukan hanya hati mereka percaya, tekad mereka juga bulat. Saking bulatnya, saudara, mereka hanya dituntun oleh sebuah bintang. Artinya mereka hanya dapat berjalan pada malam hari, karena bintang siang hari tidak kelihatan. Dan ketika mereka melewati badai, topan, karena di padang gurun saudara, ancaman dari perompak, ancaman dari ketidaknyamanan, naik onta saudara berbulan-bulan. Saya pernah naik onta ketika saya pergi ke Israel saudara, hanya beberapa menit saja udah capeknya minta ampun. Tapi saudara, berbulan-bulan mereka naik onta, membawa harta yang banyak, mereka tinggalin pekerjaan mereka tinggalin kesibukan mereka, demi satu tujuan, untuk cari Yesus. Saya mau tanya sama saudara, apa yang akan kau lakukan untuk cari Yesus? Harga apa yang mau kau bayar untuk mengikuti Yesus? Atau engkau rela melakukan apa sih untuk ketemu Yesus? Kalau gereja jauh dikit udah ngeluh, kalau AC gereja panas dikit, kalau karena hujan aja nggak ke gereja. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana seperti the wise men tersebut, yang melewati rintangan demi rintangan, halangan demi halangan, hanya untuk ketemu Yesus. Agar Natal ini kita memiliki pemahaman yang benar. Karena orang-orang Majus mereka mencari Yesus, sekalipun orang-orang pintar, raja, politikus, para pemimpin agama tidak mencari Yesus. Tapi Maria, Yusuf, Elizabeth dan Zakaria, Iman, Simeon, para gembala, mereka ngerti Natal. Mereka orang-orang sederhana, mereka bukan ahli kitab, mereka bukan para pejabat, mereka bukan kaisar, tapi mereka tahu Natal. Saya takut kalau Yesus juga datang di masa sekarang, ini modern era, dalam zaman modern. Saya takut saudara mungkin gak sadar, ada mukjizat di belakang saudara. Ada Yesus yang lahir di belakang saudara. Mungkin kita bilang, oh kalau saya hidup di zaman itu saya pasti lihat Yesus datang. Saya pastikan enggak juga.
Karena mereka semua pada sibuk sama kegiatan mereka. Mereka sibuk sama acara mereka. Sampai mereka tidak sadar Yesus lahir di belakang mereka. Jangan sampai kesibukan Natal membuat kita melupakan Yesus. Jangan sampai kesibukan pekerjaan membuat kita meninggalkan Yesus. Saya berdoa agar saudara memiliki keinginan, kerinduan yang sama seperti orang Majus. Willing to doing extra mile untuk cari Yesus. Doa saya agar firman Tuhan ini memberkati, menguatkan, menegur, mengajar saudara. Tulis komentar di bawah bagaimana perasaan ketika dengar firman Tuhan ini, atau apa saja yang ingin saudara lakukan untuk mendekat kepada Kristus. Doa saya Natal yang menjadi Natal yang luar biasa, Natal yang diberkati. Karena yang punya surga crazy in love with you and with you. Bye bye.